Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalas Surabaya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai kajian setelah kita menjalani Idul Adha dan hari-hari tasyrik, dan setelah kita menikmati sembelihan-sembelihan kita, malam ini kita kembali membuka majelis ta'lim kita, yaitu dengan tema mengenali generasi awal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi pada kajian ini kita akan mempelajari tentang pada masa siapakah generasi awal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Seperti biasa, kita baca dulu secara bergantian takrif as-sunnah, definisi as-sunnah lughatan wastilahan, baik secara bahasa maupun secara istilah, agar kita memiliki kaidah, kita memiliki tentang definisi sunnah itu seperti apa, sehingga benar-benar menjadi ahlus sunnah. Karena pada berikutnya nanti kita akan memperdalam tentang al-jamaah. Begitu pula kita akan mempelajari dari sisi kaidah lughatan wastilahan, secara bahasa maupun secara istilah. Kita ikuti bersama dengan suara yang keras, ya. As-sunnatu fil lughati at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. As-sunnatu fil lughati at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. As-sunnatu fil lughati at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat am qabihatan. Baik, saya terjemahkan bahwa as-sunnah secara bahasa yaitu jalan hidup atau sejarah hidup, baik adanya atau jelek. Atau dalam bahasa lain bahwa sunnah itu adalah yang mencakup perilaku manusia, perbuatannya, pandangannya, kebijakannya, ide-idenya, perilakunya, akhlak sehari-harinya. Itulah as-sunnah. Kalau baik dikatakan sunnah si fulan ini baik, dikatakan sunnah si fulan ini jelek. Itulah pengertian as-sunnah. Nah, kemudian di dalam syariat Allah dan Rasulnya menjadikan kata sunnah itu akhirnya
dipakai di dalam urusan manhaj. Di dalam urusan manhaj. Sehingga umat ini akan mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat, dengan istilah sunnah, yaitu Allah dan Rasulnya memakai bahasa sunnah ini kepada, yaitu al-manhajiyah fil Islam, metodologi dalam menjalankan Islam, komitmennya terhadap Quran dan Sunnah, terhadap Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ ada kata as-sunnah. Maka as-sunnah ketika dipakai istilah syariat, artinya at-tariqatu was-siratu. Bukan lagi at-tariqah was-sirah, melainkan sebuah petunjuk kebenaran. Ya, itulah di dalam masalah kaidah. Sebagaimana al-Islam. Al-Islam secara bahasa yaitu orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam itu secara bahasa. Dari kata aslama yuslimu, masuk Islam. Tetapi al-Islam di sini dipakai dalam sistem dalam beragama. Itu disebut, sehingga memiliki makna bukan masuk Islam, tapi tunduk patuh kepada Allah. Nah, itu namanya kaidah. Kata al-iman misalnya, al-iman secara bahasa artinya at-tasdik, membenarkan. Membenarkan itu namanya al-iman, percaya. Itu al-iman. Lalu kemudian dipakai istilah dalam syariat, dalam manhaj atau metodologi atau sistem bagaimana beriman kepadanya. Sehingga menjadilah yaitu at-tasdiqul jazim billah bi annahu rabbuna wa rabbu jami'al alamina. Itu iman. Pembenaran yang pasti bahwasanya Allah itu Tuhan kita dan Tuhan alam semesta. Ini makna iman secara kaidah. Jadi ada secara bahasa, ada secara kaidah atau secara istilah. Dan itu berlaku bagi semuanya. Termasuk haram, ya, haram, halal haram, Islam iman, sunnah bid'ah, semua nanti ada kaidah-kaidahnya. Asal maknanya apa, begitu jadi istilah jadi apa begitu. Itu semuanya. Maka kita harus tahu, ya, sunnah seperti tadi. Secara bahasa yaitu perilaku hidup, perbuatan hidup, baik atau jelek. Nah, sekarang kita akan menuju kepada as-sunnah istilahan. Sunnah secara istilah. Dan secara istilah, itulah yang terpenting, yang bisa menyebabkan, kalau masalah Islam, iman, manhaj, sunnah, yang bisa menyebabkan surga atau neraka itu ketika sudah kapan? Istilah. Nah, kalau masih secara bahasa biasa-biasa saja. Kayak al-jamaah. Al-jamaah secara bahasa apa? Berkumpul. Ya, begini ini al-jamaah namanya. Makanya orang yang berkumpul mengatasnamakan diri kita al-jamaah, boleh-boleh saja. Ya. Karang Taruna rapat al-jamaah. Ibu-ibu PKK rapat al-jamaah. Orang kumpul-kumpul baca Yasin al-jamaah. Ya, secara bahasa berkumpul al-jamaah. Tapi kalau sudah secara istilah para jamaah, maka tidak semua orang bisa mengklaim dirinya al-jamaah. Kalau sudah secara istilah. Nanti kita akan pelajari hal itu. Mengatakan kami al-jamaah tidak
Tidak sembarangan ngomong. Ada waktunya nanti. Sekarang diikuti bersama as-sunnah secara istilah. Fistilahi ulama'il idatil islamiyyati alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. 3 kali supaya hafal ya. As-sunnatu fi istilahi ulama'il aqidah islamiyyati al-hadyu alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa qawlan wa amalan. Natu fi istilahi ulama'il aqidatil islamiyyati al-hadyu alladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ilman wa i'tiqadan wa amalan. Secara istilah ulama, jadi menurut di bidang akidah, dan itu yang penting karena ulama yang di bidang akidah itu yang serius ya, Islam. Nah ini yang terpenting. Nah menurut istilah ulama akidah Islam, betul alladzi kana alaihi, yang mana berada di tunjuk tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Rasulullah ilman dalam masalah keyakinan, wa qaulan dalam masalah bicara, wa amalan dalam masalah perbuatan sehari-hari. Arti ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, sunnah itu adalah yang mana Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Sehingga orang sekarang, kita semuanya yang menjalani agama itu, maka akan disebut ahlus sunnah wal jamaah. Oleh siapa? Ya usaha. Hakikatnya kita kembalikan kepada siapa? Kepada siapa? Allah. Kan jelas kalau sudah seperti itu. Daripada orang yang gembar-gembor, kami aswaja, kita ahlus sunnah wal jamaah, tapi ritual-ritualnya nggak nyampe Rasulullah ada, berarti aswajanya sekedar abang-abang lambe gaan. Wallahi para bid'ah itu berusaha mengusung dirinya, berusaha mengangkat kami ahlus sunnah, padahal ahlul maisan kuburan, suka mencium maisan kuburan, sujud di kuburan badan, menyan, suka ketupatan.
Suka tumpengan, suka sesaji, arung apa? Arung sesaji, arung samudra, suka keris, ngaku ahlus sunnah wal jamaah, sesat. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah siapa saja jalankan agama Islam ini benar-benar seperti Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya saat itu. Saat itu. Loh, kan saat itu, kita kan sekarang. Wah, orang Jawa punya kaidah apa? Orang Jawa. Roti-roti, kelemben-kelemben. Apa artinya? Saiki ditulis itu di situ. Belajar. Ojo ngomong kita ahlus sunnah, kita ahlus sunnah. Padahal suka mencium kuburan. Jamaahnya bis-bisan diajak mencium kuburan. Bukan ahlus sunnah itu. Calon ahli neraka. Kenapa? Menyesatkan umat. Betul? Wah, terlalu tegang ya, terlalu tegang guys. Sekarang nggak usah tegang-tegang ya. Baik. Ya, senyum. Ya, ahlus sunnah. Ya, ahlus sunnah itu gampang. Kembali saja kepada Quran dan sunnah. Mau wudu, cari hadisnya. Bagaimana cara berwudu? Mau sholat, cari hadisnya. Bagaimana sifat sholat Nabi? Betul di situ. Mau berdoa, mau berzikir, cari ilmunya. Ada itu semuanya. Kita umat Islam jangan sampai lengah. Belajar Quran dan sunnah sampai kapan? Sampai mati. Supaya nanti divonis sunnah wal jamaah. Belajar panggung, kumpul-kumpul di lapangan ahlus sunnah. Padahal apa? Sambil nabung sallallahu ala Muhammad ding dong alaihi wasallam ding dong. Aduh, ahlus sunnah kok ding dong TikTok. Salah itu. Baik, sekarang kita akan menuju kepada yang kita bahas. Mengenali siapa ahlus sunnah yang pertama. Di dalam kitab Bayanu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaati waluzumu ittibaiha yang ditulis oleh Syekh Wahf Al-Qahtani, murid langsung daripada Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau baru saja wafat para jamaah di tahun kemarin. Dan tulisannya banyak manfaat luar biasa. Saya banyak membaca karangan Syekh Wahf Al-Qahtani itu, bahasanya enak, ilmiah, mudah ditangkap. Termasuk diantaranya kitab ini. Kitab Bayanu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaati waluzumu ittibaiha ini adalah kitab ceramah Syekh bin Baz. Dalamnya Syekh bin Baz rahimahullah dikumpulkan oleh muridnya menjadi sebuah kitab. Nah, kitabnya pun kemudian disodorkan kepada beliau dan didengar dan dibaca dan disahihkan. Mari kita pelajari siapakah ahlus sunnah pada generasi awal daripada Islam ini. Asma'u ahli sunnati wahum. Ini terdapat pada nama-nama ahlus sunnah dan sifat. Berarti di balik bab ini nanti akan dibahas tentang nama-nama. Ahlus sunnah itu mempunyai banyak nama, mempunyai banyak ciri-ciri. Yang itu ahlus sunnah. Ya, kita dengar ada al-jamaah, ada ahlul hadis, ada ahlul athar, ya kan? Ada ahlul hadis, ada al-mu'tasimun, ada al-mutamassikun. Itu nama-nama ahlus sunnah. Ya, nanti insya Allah kita akan lewati.
Siapakah ahlus sunnati wal jamaati? Di sini dikatakan man ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah hum, mereka, man, siapa-siapa, kana, yang berada, ala mithli ma kana alaihi, di atas contoh apa-apa yang berada di atas an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Inilah generasi ahlus sunnah wal jamaah, generasi awal sunnah yang pertama kali di dalam Islam. Di dalam Islam artinya di dalam agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita di sini bicara Islam dibawa oleh Nabi. Karena Islam itu para jamaah dibawa pertama oleh siapa? Nabi Adam alaihissalam. Diteruskan oleh anak-anaknya, Nabi Shish, Nabi Idris, Nabi Nuh. Diteruskan oleh nabi-nabi berikutnya, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus Nabi Ibrahim, terus Nabi Yakub, Ismail, Ishak, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanglah yang paling terakhir, yang sifatnya internasional, yaitu dibawa oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kita bahas sekarang ini yaitu sejak generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah ini? Secara umum barang siapa yang berada di atasnya Nabi dan para sahabatnya. Siapapun yang dalam menjalankan Islam ini berada di atas keislaman yang pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Artinya siapa yang melakukan sebaliknya bukan ahlus sunnah wal jamaah, tetapi ahlul bid'ah. Lawan daripada ahlus sunnah sudah jelas, ahlul bid'ah. Ahlus sunnah yaitu orang yang komitmen terhadap sunnah Nabi. Ahlul bid'ah yaitu orang yang suka-suka bikin ritual-ritual sendiri tanpa dalil, tanpa dasar, tanpa contoh. Tidak Nabi dan para sahabatnya ketika beramal. Siapa yang melakukan suatu amal di masa Nabi dan para sahabatnya beramal tidak ada, maka dia untuk menjadi ahlus sunnah itu gampang sekali. Tapi gampangnya memang tidak semudah apa yang kita katakan. Secara teori gampang, betul gak kira-kira? Cuma seperti itu aja. Yang penting jalani Islam seperti Nabi dan para sahabatnya saat itu. Gampang atau tidak? Gampang secara teori. Tapi permasalahannya, Allah mau nggak menjadikan orang itu ahlus sunnah? Ada petunjuk nggak dari Allah? Itulah masalahnya. Lah kalau orang dapat petunjuk, masya Allah, selamat dia. Kalau enggak berarti celaka. Ini menunjukkan bahwa masing-masing manusia jangan mengklaim siapa dirinya. Jangan seperti ini. Hendaknya siapapun manusia berarti saya wajib menjadi ahli. Usaha, belajar seperti itu. Bukan paling-paling saya enggak dapat petunjuk. Kalau benar nanti masuk neraka benar. Artinya di sini tidak ada batasan siapa-siapa. Maksudnya siapa saja yang tahu siapa sebenarnya ahlus sunnah dan siapa sebenarnya ahlul bid'ah, maka segeralah berusaha menjadi yang ahlus sunnah. Jangan menunggu apa. Karena menjadi ahlus sunnah itu yang selamat, menjadi ahlul bid'ah yang celaka. Maka setiap orang yang mendengar, saya harus berusaha. Ya Allah, jadikan saya ahlus sunnah. Siapa ahlus sunnah di sini? Secara umum dikatakan man kana
ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah itu adalah barang siapa yang berada di atas contoh Nabi dan para sahabatnya dalam menjalankan Islam ini, berada di atasnya. Nabi sholat 5 waktu, Nabi Jumatan, Nabi puasa, Nabi jihad, dan lain sebagainya. Contoh semuanya. Ada di masa Nabi, ada dalilnya, sami'na wa ata'na. Gak ada, tidak, dalam menjalankan agama. Selesai. Setelah itu kemudian berhadapan dengan ikhlas atau tidak, kan begitu ya. Nah disitulah nanti Allah akan mengambil tindakan. Oh ikhlas, oh belum ikhlas. Sesuaikan dulu Islam yang kita amalkan di tahun ini, yang mana kita hidup sekarang. Sesuaikan dulu ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu ashabuhu. Sesuaikan dulu dengan agama yang mana Nabi dan sahabatnya saat itu beramal. Sesuaikan dulu, sesuai dengan dulu. Terus di mana mencarinya? Ya belajar. Al-Quran masih utuh, tafsirnya pun banyak, hadis-hadis sudah dibukukan, tinggal belajar. Bahkan yang diterjemah gratis, tinggal buka Play Store, install, selesai. Bukhari ada, Muslim ada, cari di situ. Bagaimana sih cara wudhunya Rasulullah, dilihat, ada, sudah diterjemahkan, tinggal ngeterapkan. Oh, pertama basuh tangan dengan baca Bismillah. Setelah itu kemudian berkumur. Setelah itu kemudian membasuh muka. Sudah ada urutannya di situ. Ngapain kita masih di mana ya? Di mana? Sekarang sudah dimudahkan oleh Allah. Bahkan para jamaah, saya punya keyakinan hidup di zaman yang dimudahkan ini, ternyata sampai tua belum menjadi ahlus sunnah yang sebenarnya, melainkan jadi ahlus sunnah KW, abang-abang lambe, suka ngaku, celaka para jamaah. Betapa celakanya nanti. Allah akan bertanya kepada kita, insya Allah lebih berat daripada generasi sebelum ada HP dulu. Belum gak ya? Dulu kan ceritanya gak ada listrik, nggak ada HP, terus pakai untuk kirim surat saja pakai burung dara. Ya zaman dulu ya, naik onta ceplak, nanti naik kuda dari Surabaya Makassar, naik kuda, nggak ada kendaraan. Saya itu kok berkeyakinan untuk generasi kita yang sekarang dengan generasi mereka yang, saya khawatir murka Allah kalau kita sudah tua ternyata belum menjadi ahlus sunnah yang sebenarnya. Masuk bergelimang di bid'ah, selawatan yang dibikin, selawatan yang bukan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tua masih gemar selawatan sambil nabuh gendang. Sudah tua masih gemar selawatan dengan show di lapangan, rame-rame teriak-teriak. Padahal Play Store tinggal install Bukhari, Muslim, cari bab selawat. Ada di situ yang orisinil, asli dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Play Store, download Sahih Bukhari, download Sahih Sunan At-Tirmidzi, nyari bab selawat, ketemu yang orisinil. Dari mana? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dari mana? Wahyu dari Allah. Ojo ngarang kemudian sunnah. Ahlu sunnahnya siapa? Ingat para jamaah, secara umum siapa? Di sini dikatakan hum ala mithli ma kana alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ahlu sunnah itu adalah mereka-mereka yang berada di atas contoh apa-apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya dalam menjalankan agama Islam itu. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kita termasuk, bukan hanya sekedar ahlus sunnah, tapi kenyataannya ahlul kubur. Ahlul kubur itu bahasa Arabnya apa para jamaah? Kubur apa artinya?
para penyembah kubur. Di Facebook. Wallahi, pakai kopiah putih, pakai putih, pakai sorban di udeng-udeng, sujud di kuburan para jamaah. Ada lagi yang sujud di Husain, mencium lutut Husain para jamaah. Dari Yaman ke Indonesia sampai lututnya dicium-cium. Ternyata penyembah kubur. Wallahi, bodoh. Tidak takut sama Allah. Tidak takut. Nyembah kubur itu kan sudah syirik. Nyembah orang-orang yang suka nyembah kubur juga syirik. Ubadul kubur, para penyembah kubur. Maesan itu loh dicium-cium para jamaah. Astagfirullah. Setan banget. Pengikut setan gundul. Ya di Facebook rame itu. Saya itu pengikut setan gundul itu milik saya. Pokoknya kalau ada gundulnya bukan milik siapa-siapa, milik saya itu. Ada orang nyembah kubur sambil muji-muji, saya katakan para pengikut setan gundulmu. Itu milik saya itu. Lihat aja coba di Facebook itu. Saking apa ya? Kok bodoh banget gitu. Ikan nyembah selain Allah itu kan sudah syirik. Lu Ustaz, ini kuburan Wali Songo, wali siapapun syirik gitu. Wali siapapun syirik. Yang disembah itu siapa? Allah. Sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan etika. Dari mana? Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngawur. Allah itu menciptakan kita untuk disembah oleh kita. Tapi kaidah menyembah kepada Allah sudah diatur oleh Allah. Betul? Sudah diatur. Diajarkan kepada nabinya bagaimana cara menyembah dirinya. Kabul, diterima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya? Siapa ahlus sunnah? Yaitu barang siapa yang berada di atas contoh apa-apa yang Nabi dan para sahabatnya berada di atasnya. Dalam apa? Dalam menjalankan agama Islam. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, ahlus sunnah. Wahum al-mutamassikuna bisunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini kriteria yang kedua. Ahlus sunnah itu siapa? Mereka itu al-mutamassik, orang yang berpegang teguh bisunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kriteria yang kedua. Jadi kalau di ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kriteria siapa ahlus sunnah wal jamaah yang kedua adalah yang dalam menjalankan agama ini benar-benar berpegang, maka dia ahlus sunnah. Nah ini penting. Siapa saja yang sudah berjalan ini, sudah kisah-kisah mereka sudah ditulis di kitab-kitab para ulama. Siapa mereka? Pertama, sahabat. Pertama, para sahabat. Hum as-sahabatu. Mereka adalah para sahabat. Setelah para sahabat, apa langsung ke Surabaya? Enggak. Dari para sahabat, wattabi'una, para tabi'in. Ini generasi yang kedua. Setelah para sahabat, para tabi'in. Orang-orang yang berpegang teguh kepada siapa? Sunnah Nabi. Pertama siapa? Sahabat. Yang kedua siapa? Para tabi'in. Yang ketiga siapa para jamaah? Setelah para tabi'in, wa a'immatul huda al. Ini yang ketiga. Para pemimpin-pemimpin petunjuk yang diikuti bagi mereka. Artinya siapa? Murid-muridnya para tabi'in yang benar-benar setia kepada ilmunya para tabi'in, yang kemudian mereka menjadi imam-imam ahlus sunnah, imam yang ilmunya diikuti oleh kaum muslim.
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semacam Imam Malik, Imam Az-Zuhri. Ya, kalau Az-Zuhri itu tabi'in. Sa'id Ibnul Musayyab tabi'in. Kalau yang di bawah tabi'in Imam Malik. Imam Hanafi ada yang mengatakan tabi'in. Kenapa? Karena beliau masih menangi di antara sahabat yang sudah umur tua. Umur tua. Jadi ada yang masih mengatakan dia tabi'in. Tapi umurnya sudah tua para sahabat ini. Ya. Kemudian Imam Syafi'i Allah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad termasuk imam Ahlus Sunnah terbesar sesudah para tabi'in. Karena Imam Syafi'i saja hormat kepada Imam Ahmad rahimahullah dalam masalah sunnah. Kalau dalam masalah Imam Ahmad hormat kepada siapa? Imam Syafi'i. Nah ini. Tapi dalam masalah komitmen terhadap sunnah, Imam Syafi'i mempercayakan kepada Imam Ahmad. Ada Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, imam-imam ahlul hadis banyak sekali saat itu. Itulah mereka yang disebut a'immatul huda, para pemimpin petunjuk, yang mana ilmunya setelah mereka mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah, ilmu-ilmu yang datang dari para tabi'in, mereka himpun di otaknya. Di otaknya para jamaah. Kalau kita menghimpunnya kan di flash disk. Otak kita sudah jangan dianggap brilian sudah. Sekarang ini kalau nggak disimpan di flash disk, kocar kacir itu ilmu itu. Para tabi'in para jamaah menyimpan ilmu itu di otaknya. Anfulan, 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 an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi. Jadi kitab-kitab hadis yang sekarang menjadi rujukan kaum muslimin. Maka mereka menyusun tafsir ayat bermakna demikian sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id Al-Musayyab, sebagaimana Ibnu Jarir dan lain sebagainya. Jadi tafsir-tafsir. Itulah para imam yang disebut a'immatul huda, al-muttabi'un, yang pantas diikuti ilmunya. Ini generasi yang keberapa? Pertama, para sahabat. Yang kedua, para tabi'in. Nah, generasi a'immatul huda yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik kurun masa adalah masaku. Masa Rasulullah itu siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Kurun yang kedua siapa? Para tabi'in. Kurun yang ketiga siapa? A'immatul huda, para pemimpin petunjuk semacam Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan lain sebagainya. Para imam itu. Itulah generasi ketiga di mana Islam itu oleh Allah sudah ditapal kuda para jamaah. Sudah ditapal kuda sudah. Sudah dibukukan namanya, sehingga generasi yang keempat sampai hari kiamat nanti tidak boleh berbicara Islam, tidak boleh berbicara sunnah kecuali kepada generasi yang ketiga. Paham? Kalau ada orang bicara Islam tidak sesuai dengan pemahaman generasi ketiga, bukan Islam. Makanya orang nulis kitab apapun, kalau sudah mau merujuk ke dalil, kalau enggak rawahul Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Tirmidzi, rawahu Ibnu Hibban. Dimaksud generasi ketiga ini sebagai tutup sudah. Tidak boleh orang bicara Islam kecuali ruang lingkupnya kembali kepada satu. Adapun yang nanti tugasnya adalah kembalikan ilmu itu kepada tiga generasi ini. Generasi tabi'in dan generasi para imam. Di mana para imam itu mewadai ilmu didapati dari generasi awalnya, dari generasi pendahulunya, tapi sudah dibukukan.
Generasi sahabat masih disimpan di otak. Generasi tabi'in sebagian besar di otak. Generasi ketiga ini sudah dibukukan semuanya. Sehingga kita sekarang tidak perlu jauh-jauh mencari agama, kembali saja kepada hadis-hadis yang ada, tafsir yang ada, yang sudah diterjemahkan. Inilah urutan generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Generasi yang kedua, kaidah yang kedua yaitu hum al-mutamassina bi sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berpegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai, tapi waktu sudah habis. Maka coba diadzani dulu, nanti sisanya kita selesaikan setelah adzan. Silakan diadzani dulu.
Kita lanjutkan kembali tentang ini, dimatikan dulu. Istaqamu tibai wabta'adu anil ibtida'i fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin wa hum baquna mansuruna ila yaumil qiyamah. Ini kriteria Ahlus Sunnah yang ketiga. Jadi kriteria ini maksudnya, kita kalau ditanya siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah, dijawab dengan kriteria yang pertama benar, dijawab dengan kriteria yang kedua benar, dijawab dengan benar. Nah yang ketiga ini siapa? Adalah hum, mereka alladzina istaqamu, yaitu orang-orang yang senantiasa istiqomah alal ittibai, di atas mengikuti sunnah, wabta'adu anil ibtidai, dan orang-orang yang istiqomah menjauhkan dirinya dari berbuat bid'ah. Fi ayyi makanin, di tempat manapun, berada di manapun. Wa fi ayyi zaman pun. Nah, yang mereka seperti ini wahum bakuna, mereka tetap ada, selalu ada, di mana-mana ada, meskipun hanya satu orang. Baku sunnah, mansurun, mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan di atas menjalankan sunnah. Artinya apa? Difitnah, wah, dikatakan kelompok garis keras, dikatakan teroris, ada yang mengatakan Wahabi katanya, tetap saja jalankan sunnah, tetap saja tidak takut menjalankan yang sunnah. Ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat nanti. Nah ini para jamaah, ciri-ciri Ahlus Sunnah yang ketiga, mereka orang yang istiqomah di atas mengikuti sunnah, dan istiqomah di atas menjauhkan diri dari kebid'ahan, sesuatu yang bukan sunnah, kapan saja, di mana saja, dan mereka ada. Makanya para jamaah, atau kemana begitu ya, keluar kota, kemanapun, ternyata ketika sholat di suatu masjid, ada orang benar-benar dia memakai sunnah yang nempel di tubuhnya, ada pakaiannya, cara masuk masjidnya, cara sholatnya, cara wiritannya, saya perhatikan mengikuti sunnah. Saya, inilah dia ya Allah, sesungguhnya dia menurutku ya Allah. Loh para jemaah, kenapa? Karena ciri-cirinya kelihatan, nempel pada tubuhnya ada, pakaiannya, akhlaknya, cara sholatnya, cara berdoanya, cara wiridannya, komitmen terhadap sunnah. Saat itulah saya merasa, ya Allah, ini hambamu ya Allah, ini hambamu ya Allah, ini orang yang mengikuti sunnah ya Allah, terimalah amalannya ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Saya langsung itu, kalau ada orang seperti itu langsung, kayak seperti melihat jenengan-jenengan masuk masjid, ternyata kaki kanannya dulu masuk masjid. Saya lihat nanti pulangnya orang, ternyata pulangnya kaki kiri dulu. Langsung saya katakan, ya Allah, fulan. Itu memang itu, ya gitulah sunnah itu. Ya begitu Ahlus Sunnah itu, komitmen sunnah, menjauhi dalam segala hal. Namanya ahlu, yang namanya ahlu itu kan ya ahli, betul gak kira-kira? Ada orang gak patah ahli dikatakan ahlu, dari mana? Saya benar-benar gregetan para jemaah. Kadang ada orang lulusan Mesir itu loh, masih jadi sponsor
Ada orang ngaku lulusan Mesir, sampai di Indonesia tidak tahu Tuhannya di mana. Padahal di Al-Quran sudah dikatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah di atas aras, artinya di atas segala makhluk. Karena tidak boleh Allah berada di bawah makhluk, apalagi masuk ke dalam dadanya, ngawur itu. Kayak Siti Janur. Apa? Siti Janur itu ada di Indonesia itu. Ya Allah itu di sini kata ngawur itu. Setan berandal kan itu. Allah kok di sini tuh, setan berandal itu. Kayak orang Nasrani aja. Allah masuk ke dalam dadanya Nabi Yesus katanya. Setan berandal itu. Gregetan saya para jemaah. Sudah lulusan dari Mesir. Wow, kemana-mana ceramah sejuta umat. Ditanya Allah di mana? Bodoh itu. Dulu waktu ngaji di Mesir salah input. Masuk gitu loh. Ilmunya dimasukkan dari telinga kiri. Sampai di Indonesia kepingin dikatakan kiai. Salah input itu. Al-Quran itu artinya Allah tidak boleh berada di atas aras, karena makhluk yang paling atas, yang namanya makhluk itu yang paling atas. Di atas aras sudah tidak ada Allah Subhanahu. Allah tidak boleh dikatakan di belakang, di kanan, kiri, di atas, di bawah. Maunya kamu Allah di mana, Ustadz lulusan Mesir? Padahal sebenarnya setan ya, wahai manusia, katakan Allah itu enggak ada. Betul gak kira-kira? Iblis itu maunya ngomong kepada manusia, wahai manusia, katakan Allah itu enggak ada. Tapi iblis sekarang sudah canggih. Kalau langsung dikatakan oleh iblis Allah itu enggak ada, manusia protes. Allah itu ada. Cuma kata iblis, jangan dikatakan Allah di atas. Kan sama dengan makhluk, butuh tempat katanya. Allah juga jangan dikatakan di bawah. Kok Allah di bawah? Allah jangan dikatakan depan, lah makhluk namanya. Belakang makhluk lah, kiri makhluk lah, kanan makhluk lah. Akhirnya apa? Setan seneng. Ya Allah tidak ada. Sudah lulusan Mesir loh. Saya heran 70 kali saya. Heran. Lulusan Mesir gak tahu Tuhannya. Dulu kalau ngaji gimana? Salah input. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahlus mereka adalah orang yang istiqomah di atas mengikuti sunnah, dan istiqomah di atas menjauhkan diri dari kebid'ahan di mana saja. Kenapa mereka disebut ahlus sunnah? Dan ini penting. Wasummu bidzalika lintisabihim li sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka ini tadi 1, 2 sampai 3, dan kita kalau ahlus sunnah, kenapa mereka? Karena mereka menisbatkan diri mereka dalam menjalankan agama ini kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtima'u biha, dan mereka bersepakat untuk mengamalkannya. Zahiran wa batinan, maupun fil tutur kata, wal perbuatan, wal i'tiqad dan keyakinan. Karena itulah mereka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kesimpulannya, kriteria ahlus sunnah di sini ada 3 macam. Kriteria yang pertama, suatu kaum, seseorang bisa disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kriteria yang pertama, hum
man kana ala mithli ma kana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas contoh apa-apa yang berada di atasnya Nabi dan para sahabatnya. Siapapun yang seperti itu dalam menjalankan Islam ini, dialah Ahlus Sunnah. Kriteria yang kedua, siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang kedua, humul mutamassikuna bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum as-sahabatu wattabi'una wa a'immatul huda al-muttabi'una lahum. Kriteria yang kedua Ahlus Sunnah adalah mereka adalah orang yang berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Pertama sahabat. Yang kedua tabi'in. Yang ketiga a'immatul huda, para pemimpin-pemimpin petunjuk, para penggerak-penggerak petunjuk yang dari langit, para imam-imam kita. Kemudian kriteria yang ketiga Ahlus Sunnah wal Jamaah, hum alladzina istamu tibai wabta'idu anil ibtidai fi ayyi makanin wa fi ayyi zamanin wa hum bakuna mansuruna ila yaumil qiyamah. 3 kriteria kita hafalkan nanti ya, berulang-ulang. Siapakah Ahlus Sunnah? Kriteria mereka adalah siapa saja sampai hari ini, sampai kepada kita semua, sampai kepada orang Jawa, wong Jawa. Alladzina istaqamu, yang istiqomah, alal ittiba'i, yang sunnah-sunnah. Wabta'adu anil ibtida'i, yang menjauhkan dirinya jangan sampai berbuat bid'ah. Fi ayyi makanin, kapan saja, di tempat mana saja. Wa ayyi zamanin saja, ya, sampai hari kiamat nanti. Dan yang paling penting bagi kita sekarang, ya Allah, jadi mereka, kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, jadikanlah di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih selamat para jamaah di dalam agama ini selain wal Jamaah, tidak ada lagi jalan keselamatan kecuali satu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita tutup majlis dengan suara yang sama. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi